Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Database Management System atau DBMS dari Oracle. Studi kasus database penjualan toko butik. Yang pertama, keunggulan SQL DBMS Oracle, yaitu pertama DDL, Data Definition Language. DDL digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data. Misalnya tabel, view, user, dan sebagainya. Secara umum, DDL yang digunakan adalah create untuk membuat objek baru, use untuk menggunakan objek, alter untuk mengubah objek yang sudah ada, dan drop untuk menghapus objek. DDL biasanya digunakan oleh administrator basis data dalam pembuatan sebuah aplikasi basis data. Yang selanjutnya yaitu DML, Data Manipulation Language. DML digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam suatu tabel. Perintah yang umum dilakukan adalah yaitu select untuk menampilkan data, insert untuk menambahkan data baru, update untuk mengubah data yang sudah ada, delete untuk menghapus data. Selanjutnya, DQL, Data Query Language. DQL atau Data Query Language merupakan bahasa SQL yang digunakan untuk menggunakan query atau menampilkan data dari data yang tersimpan dalam database. Adapun perintahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu select, digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari database. Walau sebenarnya perintah select merupakan bagian dari DML, akan tetapi beberapa sumber membuat perintah select memiliki kategori tersendiri karena fungsi utamanya yaitu untuk mengambil atau menampilkan data. Data tipe di Oracle Database. Setiap database management system memiliki spesifikasi data tersendiri. Ada beberapa tipe data di Oracle Database, di antaranya yaitu built-in Oracle data type. Yang kedua, ANSI SQL data type. Yang ketiga, user defined type. Yang satu tadi, built-in Oracle data type. Built-in data type ini pada dasarnya tipe data yang dibuat untuk optimisasi value yang disimpan sesuai dengan ketentuan Oracle Database. Di antaranya seperti berikut. 1. Karakter. Pertama, varchar. Tipe data ini maksimum length bisa sampai 4000 bytes atau karakter. Char. Tipe data ini fixed length karakter. Yang kedua yaitu numeric. Pertama, number. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan value number yang biasanya untuk perhitungan. Kedua, float. Tipe data ini bagian dari number, tetapi khusus untuk menyimpan data dalam bentuk pecahan. Long. Tipe data ini khusus untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat yang sangat besar, bisa sampai 2 GB. Yang ketiga yaitu date and time. Pertama, date. Yang kedua, timestamp. Tipe data ini mirip dengan tipe data date. Di dalam tipe data ini, terdapat komponen waktu yang dapat langsung ditampilkan tanpa harus mengubahnya terlebih dahulu dengan fungsi toChar. Yang keempat yaitu binary. Pertama, clock. Tipe data ini untuk menyimpan data binary karakter maksimal length 4 GB. Kedua, blob. Tipe data ini untuk menyimpan binary length object. Yang ketiga, bfile. Tipe data ini untuk menyimpan locator length binary object sama seperti blob plus enables bytestream I/O. Access to external LOB is residing on the database server. Kedua, user defined type.
Untuk tipe data ini, jadi di Oracle kita diizinkan untuk membuat objek atau tipe sendiri, bisa berupa trigger, function, table, ataupun array. Yang ketiga, ANSI, SQL data type. SQL data type specification dari ANSI ini pada dasarnya nanti akan di-convert ke Oracle database, seperti yang terlampir di tabel. ANSI, Character Varying N, Oracle database, yaitu varchar. ANSI, Number Rich Oracle database, number. Dan di ANSI, integer, dan di Oracle database, number. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari perintah query DBMS Oracle yang mana sudah dijelaskan sebelumnya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat koneksi atau meng-create user untuk DBMS Oracle ini. Yang pertama, kita harus membuka command prompt karena di sini kita akan meng-create user atau melakukan koneksi DBMS-nya. Nah, yang pertama untuk melakukan akses atau koneksi ke database yang sudah terinstall, kita perlu mengetikkan perintah SQL plus spasi slice spasi s spasi sysdba, kemudian tekan enter. Nah, ketika sudah muncul deskripsi seperti ini, connect to Oracle Database 19C, artinya kita sudah berhasil mengakses ke database yang sudah terinstall di PC kita. Selanjutnya kita perlu mengetikkan perintah create user, kemudian nama user yang kita inginkan. Di sini create user, kemudian nama user, identified by, artinya itu diidentifikasi oleh. Nah, untuk bagian passwordnya ini juga tergantung pada keinginan kita masing-masing. Setelah itu silakan klik enter. Apabila sudah berhasil, maka kita bisa melakukan akses ke DBMS Oracle-nya. Kemudian untuk yang pertama kita perlu membuat database-nya untuk membuat tabel-tabel dan memasukkan data. Di sini kita perlu memilih icon plus yang berwarna hijau pada sudut kiri jendela Oracle. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk bagian kolom name ini kita bisa ketikkan nama database yang kita inginkan. Misalnya database underscore kuliah. Nah, untuk penulisan nama database-nya itu dia tidak mengenali spasi. Untuk itu, ketika kita ingin memisahkan satu kata dengan kata yang lain, maka digunakan underscore. Kemudian untuk bagian username ini kita masukkan nama user yang sudah kita buat sebelumnya. Begitu juga dengan password. Setelah kita input secara benar, kita bisa melakukan uji coba apakah database yang kita buat ini berhasil dibuat atau tidak. Saya akan memberikan sedikit info terkait pemilihan SID pada pembuatan database ini. Jika teman-teman menginstal Oracle versi 19C, maka SID yang digunakan itu adalah Oracle. Seperti itu. Kemudian apabila pembuatan database-nya berhasil, maka di bagian status ini akan muncul
keterangan sukses. Ketika sudah muncul keterangan sukses, maka kita bisa langsung mengkoneksikan database yang telah kita buat dengan mengklik connect. Karena sebelumnya kami sudah membuat database-nya, maka saya akan langsung menjelaskan bagaimana caranya mengakses database yang telah dibuat. Setelah kita berhasil membuat database baru, kemudian kita perlu melewati akses terlebih dahulu untuk melakukan pengerjaan di database yang kita buat. Di sini database yang kami miliki yaitu database butik. Nah, di sini kita perlu memasukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya kita berhasil melakukan akses masuk ke dalam database yang sudah kita buat. Untuk penjelasan secara lengkapnya sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya hanya mengulas sedikit mengenai penggunaan dari DDL ini. Yang pertama itu ada query create, di mana query ini berfungsi untuk membuat tabel yang terdapat pada database yang kita buat. Di sini kami memiliki sebanyak 7 tabel. Yang pertama terdapat tabel admin dengan identifikasi tb_admin. Untuk tabel admin ini memiliki 4 atribut, di mana yang menjadi primary key-nya adalah ID admin. Untuk penggunaan tipe datanya sendiri, ini menggunakan tipe data number. Nah, untuk tipe data number pada Oracle ini sebenarnya untuk menyimpan data yang bersifat floating point atau desimal. Namun, karena kami tidak mendefinisikan presisi dan skalanya, maka nantinya data yang disimpan pada atribut ID admin ini disimpan dalam bentuk bilangan bulat. Untuk presisi dan skala itu penulisannya seperti ini. Di sini presisi, koma, dan bagian kanannya itu skala. Untuk penggunaan presisi dan skala ini saya misalkan dengan contoh ketika kita menginputkan presisinya 5, kemudian skalanya 2, kemudian kita masukkan data angka misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka untuk angka 1, 2, 3 itu tersimpan sebagai bilangan bulat dan 4, 5-nya sebagai pecahan. Jadinya nanti yang tersimpan pada atributnya atau pada memorinya itu menjadi 123,45 begitu. Kemudian untuk tipe data selanjutnya yang berbeda dengan ANSI adalah tipe data varchar 2. Untuk tipe data varchar 2 ini berbeda dengan tipe data varchar pada ANSI. Kalau tipe data varchar pada ANSI itu, tipe data tersebut mengenali string kosong itu sebagai 0. Misalkan kita membuat tipe data varchar dengan rank 10. Kemudian data yang kita masukkan itu sebanyak 6 karakter. Nah, kalau di ANSI atau di tipe data varchar itu dia menyimpan cadangan memori untuk sisa karakter yang tidak dimasukkan. Sedangkan kalau untuk tipe data varchar 2 di Oracle, dia tidak menyamakan antara string kosong dengan 0. Misalkan kita menggunakan contoh yang sama, di mana untuk ranknya itu juga 10, varchar 2 dengan value 10. Ketika kita menginput data yang memiliki karakter sepanjang 6 karakter, maka yang disimpan hanya sebesar 6 bit itu saja. Sehingga bisa mengurangi kapasitas atau beban memori. Kemudian untuk penggunaan tipe data pada tabel lainnya juga hampir-hampir sama. Selanjutnya untuk penulisan primary key dan juga foreign key, kalau pada Oracle ini, untuk penulisan atau pembuatan primary key ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan menambahkan atribut
bawaan Oracle yaitu constraint, di mana cara mendefinisikannya yaitu constraint, nama primary key-nya apa, kemudian atribut primary key, kemudian di sini kolom yang ingin dijadikan sebagai primary key. Kemudian untuk pembuatan foreign key-nya juga terbilang simpel karena kita cukup menuliskan atribut references, kemudian tabel yang menjadi rujukan atau yang akan direlasikan dengan tabel yang kita buat, kemudian primary key dari tabel yang akan kita relasikan. Selanjutnya untuk pembuatan auto increment atau urutan data secara otomatis pada tabel. Kalau pada Oracle ini untuk membuat auto increment digunakan objek yang bernama sequence. Jadi ketika kita menggunakan ini, maka untuk pengurutan datanya nanti kita tidak perlu melakukan input secara manual. Untuk sintaksnya sendiri, pertama kita perlu menggunakan query create, kemudian sequence. Nah, di sini adalah nama kolom atau nama sequence yang ingin kita buat. Kemudian atribut minimum value. Untuk minimum value ini maksudnya adalah nilai minimum atau nilai terkecil dari pengurutan data yang akan kita buat. Di sini saya membuat nilai minimum value-nya 1, artinya data dimulai dari nomor 1. Kemudian maximum value atau jumlah nilai maksimum dari data yang akan ditampung. Kemudian start with 0. Ini kita memulai indeksnya dari 0 dan increment by 1. Artinya setiap kita melakukan input data baru itu akan ditambahkan tingkatannya sebanyak 1 tingkatan. Jadi misalnya data ke-1 ID-nya 1, kemudian untuk data kedua otomatis akan menambahkan sebanyak 1. Jadi ID-nya menjadi 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk penggunaan auto increment-nya ini kami menerapkan pada semua tabel kecuali pada tabel pengunjung atau pembeli, karena di sini kami ingin memperlihatkan perbedaan efisiensi antara menggunakan auto increment atau tidak. Nah, pada query DDL ini juga terdapat perintah query alter, di mana alter ini berfungsi untuk melakukan modifikasi atau perubahan dari tabel maupun kolom-kolom yang terdapat pada tabel. Nah, di sini saya ingin mengubah tipe data dari kolom nomor HP tadi menjadi number. Maka perintah yang dimasukkan adalah alter table, nama tabelnya yaitu pengunjung, dengan perintah modify. Kemudian kolom yang akan dilakukan modifikasi atau perubahan, kemudian ini tipe data baru. Setelah itu blok perintah yang ingin dijalankan. Setelah kita blok, kemudian kita jalankan untuk melihat apakah perintah yang diketikkan berhasil atau tidak. Nah, di sini muncul pesan error di mana kolom tidak dapat dimodifikasi. Kolom yang ingin dimodifikasi itu harus dikosongkan terlebih dahulu untuk merubah tipe datanya. Nah, karena sebelumnya kami sudah melakukan input data, maka tipe data dari kolom nomor HP ini tidak dapat diubah. Untuk itu, ketika kita ingin merubah tipe data pada suatu kolom atau atribut pada tabel, kita tidak boleh melakukan input data terlebih dahulu. Makanya pada awal pembuatan tabel, penentuan atribut dan tipe data yang digunakan harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perintah query DML atau Data Manipulation Language, di mana untuk DML ini secara ringkasnya berfungsi untuk melakukan modifikasi atau perubahan pada data-data yang sudah diinputkan ke dalam database, yang mana untuk query di DML ini terdapat query insert.
insert ini untuk memasukkan data-data yang akan kita inputkan ke dalam tabel. Nah, untuk perintah insertnya ini lebih kurang sama dengan beberapa DBMS yang ada. Namun di sini saya ingin menjelaskan perbedaan sintaksis penulisan untuk memasukkan datanya. Jadi ketika kita di awal sudah menggunakan auto increment untuk melakukan pengurutan data yang kita inputkan, maka untuk input datanya ini kita tidak perlu lagi mendefinisikan kolom-kolom yang akan diinputkan datanya. Seperti contohnya di tabel pengunjung ini kami tidak menerapkan auto increment dengan menggunakan objek sequence tadi. Makanya di sini kita perlu menuliskan juga nama kolom-kolom dari tabel yang akan dilakukan penginputan data. Nah, berbeda dengan tabel admin ini yang sudah di-setting pengurutan datanya secara otomatis, maka kita hanya perlu menuliskan perintah nama sequence yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian .next file. Next file ini maksudnya adalah next value. Nah, jadi ketika kita ingin menambahkan data, bisa dengan dua cara. Yang pertama, kita lakukan copy paste atau langsung kita ubah data yang ingin kita inputkan. Misalnya di sini saya ingin meninputkan data atas nama Susanti dengan password yang berbeda juga. Nah, jika kita ingin melakukan input data baru, maka kita hanya perlu mengcopy perintah yang sudah kita buat, kemudian memasukkan data baru yang akan diinputkan. Setelah itu, kita blok bagian yang ingin dijalankan, kemudian kita run dengan memilih tombol seperti ini. Kita bisa dengan ketika sudah muncul notice one row insert seperti ini, artinya data yang kita masukkan itu berhasil terinput ke dalam tabel. Nah, untuk menampilkan hasil dari penginputan data yang sudah kita lakukan, kita perlu menggunakan query yang terdapat pada DQL, yaitu query select. Mana select ini untuk menampilkan data-data yang ingin kita tampilkan ke layar. Di sini saya akan mencoba menampilkan data-data yang sudah diinputkan pada tabel admin, yaitu dengan mengklikkan perintah select bintang from nama tabelnya, yaitu tabel admin. Nah, ketika kita hanya mengetikkan perintah seperti ini, maka seluruh data yang ada di kolom tabel admin akan ditampilkan. Nah, ini merupakan data dari tabel admin. Kemudian, ketika kita ingin menampilkan data tertentu dari tabel, maka perintah yang harus kita inputkan itu berbeda lagi, seperti select bintang from nama tabelnya, where. Di sini saya ingin menampilkan nama admin yang memiliki ID 201. Maka perintah yang diinputkan yaitu where ID admin
sama dengan 201. Kemudian kita run untuk mengecek apakah berhasil atau tidak. Nah, maka yang akan ditampilkan yaitu hanya nama admin yang memiliki ID yang dimaksudkan. Kemudian, jika kita ingin menampilkan data-data dari gabungan beberapa tabel, maka kita bisa menggunakan klausa inner join, di mana cara penggunaannya yaitu dengan menggunakan query select tentunya, select from nama tabel yang akan ditampilkan, kemudian di sini inner join. Inner join ini maksudnya menggabungkan tabel-tabel yang sebelumnya sudah dilakukan relasi, yaitu dengan menggunakan foreign key. Di sini saya ingin menampilkan data dari tabel daftar barang dan data dari tabel warna. Maka perintahnya yaitu inner join tabel warna, kemudian tambah atribut on pada tabel warna dot kode barang. Nah, kode barang ini merupakan foreign key dari tabel warna, kemudian sama dengan daftar barang dan ID barang. Nah, daftar barang ini merupakan tabel yang menjadi acuan dari foreign key tabel warna tadi. Untuk di daftar barang ini, yang menjadi primary key-nya ID barang, kemudian ID barang ini menjadi foreign key di tabel warna, di mana namanya itu yaitu di mana kode barang ini yang menjadi kunci relasi dengan tabel daftar barang. Kemudian order by, nah ini merupakan perintah tambahan jika kita ingin menampilkan data secara terurut dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Di sini saya menggunakan kolom harga barang sebagai patokannya, di mana ingin menampilkan secara descending atau menampilkan data dari urutan yang terbesar ke yang terkecil. Nah, seperti ini contohnya, di mana di sini ditampilkan data-data dari tabel barang yang terdiri dari ID barang, nama barang beserta harganya, kemudian data dari tabel warna, terdapat ID warna, kemudian warna dan kode barang yang menjadi foreign key dari daftar barang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya yang ditampilkan hanya beberapa item barang saja, yaitu sebanyak 3 item. Di mana di sini ada tunic wash scrap, blus sampel, dan flanel. Mengapa tidak keseluruhan dari nama barang yang ada di tabel daftar barang? Karena pada tabel warna, ini saya akan menampilkan isi data dari tabel warna. Nah, pada tabel warna, kami baru melakukan penginputan stok warnanya untuk barang-barang yang memiliki ID 1, 2, dan 3 saja. Sedangkan untuk jumlah item barangnya sendiri itu terdiri dari 21 macam. Nah, karena tabel yang kita tampilkan tadi itu sifatnya berelasi satu sama lain, makanya yang ditampilkan hanya yang tersedia datanya pada keseluruhan tabel. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai hasil dari
pengerjaan database penjualan toko butik yang telah kami buat menggunakan DBMS Oracle. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian maupun penggunaan DBMS ini, kami mohon maaf karena kami juga dalam tahap eksplorasi untuk mempelajari serta mengetahui apa saja keunggulan dan kelebihan dari DBMS ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.